Oke Jason, sebelum kita masuk ke topik perbincangan kita gamers level akut, kita mau main fakta atau opini seputar games. Jason, udah siap Oke, kira-kira? siap, siap. Oke, langsung yang pertama. Eh, fakta atau fakta atau fitnah. Bermain game adalah kebiasaan yang buruk. Gimana tuh? Bermain game adalah kebiasaan yang buruk, itu adalah fitnah. Waduh, fitnah. Kenapa fitnah? Coba dong dijelasin, Jess. Karena bermain game itu merupakan salah satu hal yang dapat membuat kita terhibur gitu. Game itu merupakan sarana hiburan untuk beberapa orang yang menyukai permainan, begitu. Oke, jadi fitnah ya. Iya, tentu saja dong. Oke, lanjut ke nomor dua. Fitnah atau fakta? Seorang gamers memiliki sedikit teman. Gimana Itu nih Jason? fitnah, tentu Fitnah saja lagi? fitnah. Tentu saja dong. Karena Iya. gue sendiri pun banyak teman di sekolah, Oh, banyak teman ya? walaupun sebagai gamer, ya. Yes, 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 pasti. Punya Tapi kan, teman atau enggak tuh ya eh, gimana Jess? ditentukan oleh ya kepribadian diri sendiri gitu. Mau cari teman atau enggak gitu. Oh, jadi bukan Kalau ditentukan oleh gamers, gamenya ya? ya Yes. betul. Gamers justru Oke. punya koneksi di kehidupan nyata juga punya di kehidupan di online-nya di dunia maya pun punya teman juga, teman untuk main Yes. gitu. Oke. Jadi yang nomor dua ini fitnah. Oke, lanjut yang ketiga. Bermain games menghabiskan banyak uang. Ini fitnah atau fakta? Ini untuk hal ini bisa dibilang fitnah atau fakta, tergantung dari sudut pandang gamers atau non-gamers. Kalau biasanya Yes. gamers, itu dia terhibur dengan bermain game. Nah, untuk bermain beberapa game seperti game-game yang berbayar ya, khususnya yang game-game PC, itu kita harus beli dulu. Dan harganya pun ya ratusan ribu, mulai dari ratusan ribu untuk kita nikmati sendiri. Sama seperti kalau kita nonton bioskop. Nah, itu kan kita spend uang untuk nonton bioskop dan ya udah habis itu uang kita hilang dan kita dapat hiburannya. Sama seperti kita bermain games, tergantung orang-orangnya ya. Kalau Iya. non-gamers paling main game casual aja kayak Candy Crush dan lain-lainnya. Itu nggak perlu spend uang sih. Oke, jadi untuk games bisa menghabiskan banyak uang itu bisa fakta, bisa fitnah juga ya. Iya. Oke, Jason. Lanjut, fitnah atau fakta? Bermain game melatih kesabaran seseorang. Bermain game melatih kesabaran seseorang itu pasti karena di dalam game itu kita diuji emosinya karena terutama game online ya kita Iya, bertemu berbagai macam orang di luar sana yang bisa menguji kesabaran kita mulai dari sepaham gak sama kita kita juga mungkin terkadang ada orang yang toksik dan kita eh, di situ kita dilatih gitu, diuji apakah diri kita bisa sabar atau enggak. Nah, hal ini tergantung kedewasaan kita masing-masing. Untuk anak di bawah umur, biasanya harus dibimbing orang tua gitu, karena masih belum bisa kontrol emosinya. Nah, biasanya dari situ tuh bisa dilihat dari game-game tertentu ada 18 plus di atas 18 tahun. Nah, ada yang 13 tahun ke atas, ada yang semua umur. Nah, itu bisa dilihat ya dari game itu cocok untuk siapa. Nah, kalau untuk game yang di atas 18 tahun ya itu bukan game-game gimana-gimana ya maksudnya bisa dikontrol oleh rata-rata orang yang di atas 18 tahun atau yang memiliki kedewasaan seperti itu. Jadi melatih oke. kesabaran di situ. Iya, iya. Benar banget sih. Melatih kesabaran bisa biar supaya bisa menang ya kan dalam bermain games. Ya, nggak Oke, harus menang Jason. juga sih. Iya, Menghadapi nggak harus orang-orang menang sih. lain. Oke, 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 oke. Lanjut ke fitnah atau fakta yang terakhir, yaitu Oke. bermain games dapat meningkatkan kecerdasan. Fitnah atau fakta nih, Jason? Itu fakta sekali karena beberapa game online sekarang itu memerlukan otak kita untuk berpikir. Seperti game, kalau di handphone kita kenal Mobile Legends, PUBG pun harus berpikir.
kita harus berpikir rasional gimana strategi terbaik untuk mengatasi kondisi tertentu, misalkan kita di geng musuh atau kita dimajuin musuh. Nah, itu kita harus berpikir. Terutama game-game MOBA kayak Dota dan lain-lain, itu kan game full strategi. Jadi kalau kita kalah strategi atau kalah pinter sama orang, kita juga Yes, kalah yes. jago misalkan. Nah, itu ya kita pasti kalah gitu. Nggak mungkin kita bermain tanpa kecerdasan. Nah, di situ kita belajar untuk melatih otak kita. Jadi meningkatkan kecerdasan, terutama mengatur strategi perang ya, Jason ya. Ya, Iya. Untuk teman-teman semua yang suka perang, nah bisa memang terlatih kalau sering-sering main game berarti ini. Oke, Jason, kita eh, udah menyelesaikan sesi Vina atau Fata. Sekarang kita masuk ke topik kita yaitu gamers level akut. Oke, Jason, pertanyaan pertama. Bagaimana awal mula Jason mengenal dunia game? untuk mengenal dunia game, dimulai dari, mungkin bisa dibilang dari TK ya. Orang tuaku udah menyediakan lah, bisa dibilang PS dan laptop untuk bermain ya. Di waktu itu sempat main sama papa, waktu itu main Tekken, terus habis itu main bola juga, terus juga main game-game PS2 yang lainnya. Terus mulai dari situ kelas 3, sebelum itu SD dibeli Nintendo, terus kelas 3 dibeliin PSP, dan mulai mengenal game online sejak kelas 6. Iya. Seperti itu. Oh, berarti Jason dari kecil udah diperkenalkan dengan alat-alat game ya, seperti Ya, PS. Itu memang seru tuh, memang seusia kita ini semuanya pasti udah mengenal PS tentunya memang. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu faktor apa yang membuat Jason suka bermain game online? faktor apa yang membuat gue suka Jason game suka, online ya, itu yes. tertantang ya, terus juga merasa seru gitu, karena game online itu kan kita nggak main sendiri, kita bermain sama teman, dan di situ waktu itu gue ingin membuktikan ke teman-teman bahwa gue bisa gitu untuk mengalahkan mereka. Dimulai dari kelas 7 sih, dari kelas 6 juga sebenarnya, dari game Clash of Clans kan juga uh, udah mulai ada clan war juga di situ. Nah, gue besarin base lebih dari teman-teman gue. Terus di kelas 7 ada game Crisis Action, terus ada Growtopia juga. Nah, itu bersaing sama teman. Di situ serunya. Itu yang faktor yang Oh, membuat gue suka game suka online. bermain game. Oh, jadi merasa tertantang ya. Kompetitif lah, ya. Iya, ya, oke, oke, oke. Nah, selanjutnya sebutkan pengaruh yang ditimbulkan akibat keseringan bermain game online. Pengaruh ya. Yes. Pengaruhnya tuh kehabisan waktu terutama. Karena ngerasain sendiri bahwa kalau kita bermain game terlalu lama, prioritas-prioritas kita yang lainnya tuh tertinggalkan gitu. Kecuali kalau kita udah kerjain semuanya yang lain dulu, nah kita main, nah itu baru semuanya bakal beres. Kalau keseringan main game atau terlalu lama bermain game online, ya pasti kehabisan waktu dong. Nah, kita nggak bisa melakukan hal-hal positif lainnya di luar sana. Jadi kita nggak spend waktu kita ya buat game aja. Kayak Ya. tugas kita atau kerjaan kita semua tuh terbengkalai kalau kita terlalu lama bermain game. Itu sih. Dan juga yang paling fatalnya bisa ketergantungan atau kecanduan main game. Gitu. Oke. Jadi di segi waktu ya Jason ya, banyak yang dirugikan di segi waktu. Betul. Oke Jason, Jason kan udah level gamenya ini level akut ya kan, udah yang berlebihan gitu, yang udah candu dan candu candu kali gitu jadinya kan main Betul. game. Nah pertanyaannya adalah setelah Jason candu atau udah udah sangat udah sangat kecanduan bermain games, apa yang dilakukan oleh orang tua Jason ketika mengetahui hal tersebut? Uh, gue ceritain dari awal deh. Kenapa gue Oke, bisa kecanduan. Terus juga dimulai dari mana gue iya, bisa mulai-mulai beli-beli game. Nah, itu iya. dimulai dari gua kelas 6 sebenarnya udah mulai beli games, tapi waktu itu belum kecanduan sih. Nah, di kelas 7 itu mulai intens karena gamenya itu kompetitif kayak first person shooter. Nah, itu
aduan sama teman kan. Kita jago-jagoan siapa yang lebih jago, adu mekanik gamenya, siapa yang Oke. bisa lebih menguasai dan adu ranking lah bisa dibilang sama teman. Nah di situ gue nggak mau kalah kan. Nah karena gamenya itu emang agak aneh sebenarnya, pay to win. Jadi senjata-senjatanya itu ngeboost kita, bisa dibilang yang kita beli itu lebih dari senjata-senjata biasa yang kita dapat gratis. Nah, disitulah mulai beli-beli game yang lumayan nominalnya hampir, itu udah 1 juta lebih, dan di situ masih oke lah, fine-fine aja. Di kelas 8 yang ini udah mulai parah banget, udah mulai beli-beli hingga jutaan, dan di situ emosi mulai nggak stabil, karena nggak terkontrol juga. Jadi tipe aku tuh ngelawan orang tua. Pas orang tua itu ngelarang aku main game atau manggil aku main game, misalkan pas lagi aku main game, nah itu aku marah-marah banget. Di situ juga marahnya nggak marah itu aja, jadi ngerusak barang. Di situ udah mulai berhenti-berhenti sekolah. Nah, yang paling parahnya itu di kelas 9. Kelas 9 ini eh, udah ngabisin jutaan lah, terus habis itu ngamuk-ngamuk buat nge-recharge di dalam game itu semakin gila. Nah, itu ngerusakin TV 3 biji, di 3 buah TV, itu lumayan lah. Terus habis itu sempat yang paling parahnya itu mau bakar rumah. Itu karena Wah, uh, dilarang orang tua untuk mungkin waktu itu untuk nggak beli-beli game lagi. Nah, di situ. Dan aku bukan dilarang sih, itu lebih ke aku yang minta, kayak ngancem gitu. Kalau nggak dibeliin, wah bakar rumah nih gitu. Di situ. waduh. Terus mulai orang tua di situ kan pas mau bakar rumah, akhirnya orang tua manggil polisi. Nah di situ titik balik di mana aku nggak berani lagi untuk merusak barang, untuk melawan orang tua lagi ya, karena aku tuh orangnya takut gitu sama orang luar. Tetangga pun datang waktu itu dan ego aku tuh besar waktu itu. Jadi waktu itu pengen ngebuktiin gue tuh nggak kecanduan main game. Jadi ya biasalah orang yang namanya di dalam suatu kondisi dia nggak sadar gitu. Orang yang di luarnya baru sebenarnya tahu dia tuh dalam kondisi kecanduan. Tapi dianya guanya waktu itu nggak sadar bahwa gue tuh kecanduan main game. Nah di situ mulailah pelan-pelan waktu berlalu. Mulai seminggu gue udah mulai di situ dihukum. Gue bilang ke orang tua gue, ya udah deh, untuk ngebuktiin bahwa gue itu nggak kecanduan main game, gue kasih handphone gue 1 minggu dan gue nggak megang internet dong. Nah di situ Yes. minggu depannya gue minta balikan, ternyata nggak dikasih juga karena belum terbukti gue tuh masih dalam tahap kecanduan atau enggak, dan akhirnya gue dibawa ke psikolog. Di situ pun ya masalah nggak selesai dan hukuman makin panjang. Di situ gue dihukum 1 tahun nggak main game, dan gue juga nggak berani untuk kayak dulu ngebanting-banting barang, hampir mau bakar rumah juga gue nggak berani Ya. karena sempat polisi datang ke rumah gue. Di situ gue stres banget di rumah. Aduh, gue mau ngapain nih? Gue nggak ada hal yang bisa gue lakuin selain main game di rumah. Karena pulang sekolah pun ya kerjaan gue main game. Dari yang biasanya ngegame seharian terus tiba-tiba lepas, ya rasanya gimana sih? Ya bener-bener stres. Kayak lu kehilangan segalanya gitu. Waktu itu tuh game tuh segalanya. Jadi internet, game itu segalanya. Di situ gue dikasih akses ke internet pun enggak. Dan paling ya ngechat lain buat tanya tugas, terus habis itu handphone diambil lagi. Di situ gue uh, gimana ya, stres, pala udah pusing banget, udah nggak bisa berpikir jernih, tuh sempat uh, depresi lah bisa dibilang. Di situ untungnya gue lari ke Tuhan. Gue bener-bener nggak tahu harus ngapain. Aduh Tuhan, main keluar rumah aja tuh ke rumah teman itu ya nggak boleh, karena udah tahu ke rumah teman pasti main game juga. Ya itu nggak boleh main ke rumah teman kan. Di situ gue tanya Tuhan, gue harus ngapain? Pulang sekolah, waktu itu pulang tuh jam 2 sampai jam 10 malam, tidur lagi tuh ngapain? Nonton TV pun, gue nggak suka acara-acara TV yang sekarang-sekarang ini, ya kebanyakan sinetron dan lain-lain. Dan sempat dipasangin TV Indovision,
Terus habis itu ya tetap aja gue nggak suka nonton TV-TV yang acara-acara biasa gitu. Gue sukanya yang hal spesifik. Nah, sedangkan gue pun buka YouTube dan hal-hal berbau internet lainnya itu nggak boleh sama sekali waktu itu. Nah, di situ ya gue bingung. Gue larinya ke Tuhan. Tuhan, gue harus ngapain nih? Tuhan jawab nggak? Yang enggak. Tuhan nggak jawab. Cuma Tuhan beri satu ketenangan buat gue. Di situ ya gue tetap minta ke Tuhan, jawabannya mana? Yang Ya, namanya orang dalam kondisi stres atau depresi, ya minta ya, jawaban dong. Tapi ya, siap. Tuhan ngelakuin ke gue itu dengan cara berbeda. Dengan cara unik yang mungkin saat itu gue berpikir, wah ini bukan solusi. Ternyata itu solusinya. Gue ditenangin oleh Tuhan, ya jiwa gue jadi tenang gitu. Gue nggak merasa depresi lagi di saat itu. Mungkin itu sesaat itu juga, saat itu doang. Tetapi besokannya gue depresi lagi kan. Aduh, gue harus ngapain lagi? Itu dalam setahun loh. Nah, di situ ya gue cari Tuhan lagi. Nah, itu gue bener-bener udah lost hope lah. Kayak, wah gue nggak tahu mau ngapain lagi. Untungnya tetap ada Tuhan di dalam diri gue tuh di sekitar gue tuh Tuhan ada berada di lingkup gue lah, sehingga gue tuh merasa tenang selalu. Dan nggak tahu kenapa, walaupun Tuhan nggak kasih tahu jawabannya, ya gue bisa melewati itu semua. Kayak dari proses mulai gue depresi dan segala macam. Nah itu ya gue akhirnya bisa lepas dari situ sih. Itu semua berkat Tuhan dan bantuan dari orang tua sih sama orang-orang terdekat di sekitar gitu. Oke. Oke, ada timbul satu pertanyaan nih Jason. Ketika Jason kan udah sampai nih mukul barang gitu, mecahin barang ataupun mau memberontak gitulah istilahnya ke orang tua gitu kan, marah dan mau bakar rumah. Apa memang kan ini hukumannya nggak boleh megang HP. Nah, pertanyaan gua untuk orang tua zaman sekarang itu kan pasti mendidik anak itu pasti satu dengan mendisiplinkan anak itu mungkin dengan sedikit kekerasan atau pendisiplinan yang mungkin melakukan kekerasan dikit. Emang orang tua Jason nggak mau mukul gitu atau mau menasehatinya dengan cara memukul atau seperti apa gitu? Atau gimana? Atau Jasonnya yang memang lebih keras dari orang tua atau seperti apa? Ya, untuk waktu itu gue yang lebih keras daripada orang tua. Gue yang ngelawan orang tua, sempet bokap gue lempar kursi kayu. Nah, di situ juga ya uncontrol gitu, spontan aja. Karena di masa kecil gue, kalau bisa dilihat lagi, akarnya itu gue mungkin nggak memaafkan orang tua gue pas masih kecil itu bandel-bandel gitu. Gue dihukum ya dengan kekerasan juga, ya mulai dari dikurung dari kamar gelap, terus dipukul pakai gesper juga pernah, pakai sapu lidi juga pernah, habis itu tongkat garukan juga pernah, sampai waktu itu sempat berdarah gue inget. Nah di situ mungkin uh, gimana ya, secara tidak sadar dan spontan, gue langsung ambil kursi kayu, gue lempar ke bokap gue. Di Iya, situ karena gue juga waktu itu udah kondisi 3 SMP kan, udah badannya udah gede iya, juga, terus juga udah dewasa lah bisa dibilang, agak menuju dewasa gitu. Cuman bukan sikap ya, tubuhnya aja agak lebih besar. Nah itu orang tua juga mikir kalau ngelawan juga gue makin berontak di saat itu. iya. Di situ untungnya ya itu shock terapinya polisi datang dan akhirnya gue nggak melakukan hal-hal untuk membanting barang dan lain-lainnya lagi. Itu. Oke. Tapi dari sisi Jason nggak ada untuk melihat orang tua itu sebagai ini kan, sebagai sosok yang lemah gitu kan. Jadi Jason pengen egonya Jason gitu, bukan karena maksudnya bukan Jason ingin karena melihat oh, orang tua gua kan ini nurut-nurut aja gitu atau gimana? Waktu itu sih rasanya pengen ngebales gitu. Kayak gimana ya? Seingat gue tuh gue ngerasa nggak terima dulu gue tuh diperlakuin kayak keras gitu, kasar juga. Nah gue ngebalasnya kayak kalau lu nggak beliin gue nih, gue balikin gitu, gue hancurin barang gitu, gue Oh iya iya. rusakin TV, mau bakar rumah segala. Terus oh iya, router wifi pun karena nge-lag itu ya kayak orang stres, kayak orang gila emang. Gue cabut routernya, gue banting di lantai 2, terus gue ambil lagi, gue ketok-ketok pakai palu. Nah itu kayak orang psikopat lah kalau di situ bisa dilihat. Seperti itu, Iya iya sampai segitunya waktu itu. iya.
Jadi untuk kedatangan polisi ini, polisi sampai menahan atau membawa Jason atau seperti apa? Atau cuman hanya sekedar Hmm, memperingati atau gimana nih? waktu itu sih sebenarnya memperingati sih. Cuman ya kalau masih gini terus ya pasti gue dibawa juga, entah Iya, itu ke iya, rehabilitasi atau gimana, kan itu masih anak-anak kan, iya, dan waktu betul. itu kondisi waktu itu ya seperti itu, gue takut ke situ kan pikiran gue. Nah akhirnya gue juga nggak berani untuk melakukan hal-hal seperti itu lagi. Iya, iya. Oke. Jadi pertanyaannya Jason, adakah emosi yang buruk yang Jason miliki itu berkaitan dengan game atau karakter game yang Jason mainkan gitu atau gimana? Atau mengikuti contoh dari game itu sendiri untuk melakukan kekerasan atau seperti seperti apa? Kalau untuk dari game sih bener-bener nggak ada ngebayangin ngenyontoh sama sekali ya. Mungkin dari beberapa orang ya, ini bisa dibilang dari kasus gua aja ya. Dari kasus gua aja tuh gue nggak pernah ngerasain bahwa gue tuh bisa melakukan hal kekerasan karena dari game. Karena menurut gua game ya dunia gua aja gitu. Sedangkan gue mau ngebalas apa yang bokap gue lakuin pas gue masih kecil gitu. Waktu itu dihukumi dengan dipukul, di Iya, kurung di kamar gelap. Nah itu lebih ke situ sih, karena dari kecil pun gue udah, dari TK pun udah bertindak keras gitu. Walaupun gue belum main game atau kekerasan, gue udah sempet mukul temen gue pas TK, matanya ya karena itu didikan orang tua gue yang keras, dan mungkin sifat gue juga pemarah. Nah itu iya. bawaan sih, lebih ke bawaan. Kalau kasus gue. Oke. Oke Jason, oke langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa adakah hubungan dari pergaulan yang membawa Jason untuk mengenal game atau seperti apa? Atau memang eh, cuman udah sekedar main aja atau hanya mau memuaskan ke apa maksudnya kebosanan gitu atau mau pengen cari teman di game atau seperti apa Jason? Untuk itu sih hubungan pergaulan ya. Di sekolah Iya, waktu itu gue nggak banyak bergaul sama temen. Ini bukan karena gue gamers atau gimana-gimana. Emang iya, cuman guanya aja tuh dari kecil, mungkin gue dari SD itu gue dijauhin sama teman karena gue suka ngebabi buta dari dulu emang. Karena ya gue pemarah, dan di sekolah itu sempat beberapa kasus ya gue lempar kursi ke teman juga, kursi bersih juga, itu sebelum kejadian gue kecanduan main game jauh sebelumnya. Nah itu emang dari bawaan lah, bisa dibilang akarnya itu mungkin karena waktu kecil gue dididik keras. Nah di situ uh, pergaulan gue tuh jadi rusak gitu. Nggak ada teman-teman yang mau deketin gue, dan nggak ada teman-teman yang pernah lihat lah mau deketin gue pas SMP. Nah di situ gue bener-bener kehilangan gimana ya, respect dari teman-teman gue. Nah di situ gue punya beberapa teman. Ini teman yang bener-bener teman sih bisa dibilang. Jadi iya, walaupun dia tahu gue pernah gitu, tapi dia masih jadi teman gue, jadi teman main, terus main ke rumahnya, terus kita saling main-main. Nah di situ gue uh, gimana ya, mulai bagus lah hubungannya sama teman-teman gue, sahabat-sahabat gue ya. Dan di situ teman-teman gue cuma itu aja. Jadi yang teman main game gue tuh, teman gue main itu cuman waktu itu bisa dibilang kurang dari 10 orang lah. Nah di situ pergaulan gue yang membawa gue kompetitif gitu. Gue pengen nunjukin bahwa gue tuh lebih jago, lebih bisa daripada mereka. Nah akhirnya ya gue dengan cara apa? Dengan cara beli-beli gitu. Itulah hubungan pergaulan gue, uh, pengaruh juga dari game online gitu sih. oke, oke. Nah, sebagai Jason kan sebagai pelajar nih, menurut Jason adakah cara yang lain untuk sebagai pelajar untuk tetap konsisten dalam belajar walaupun bermain game? Oh, itu tentu saja sih. Kalau tentu saja punya, karena solusinya tuh mudah bisa dibilang. Karena untuk anak yang di bawah bisa dibilang masih SMP atau dari TK, SD, SMP itu masih harus diatur orang tua. Karena di situ kita belajar tahu otoritas gitu. Terus juga mendisiplinkan diri kita sendiri itu mulai dari uh,
peran orang tua. Kita dibatasi jam mainnya oleh orang tua. Nah, itu penting banget buat umur-umur dari TK sampai SMP. Nah, itu satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak agar tidak terlalu lebih-lebih bermain game dan dapat mengontrol waktu sih. Untuk anak SMA bisa dibilang eh, peran dari orang tua itu udah mulai berkurang. Cuman orang tua mensupport dan menasihati. Itu mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengontrol waktu? Apakah kita tahu prioritas? Nah, itu. Yang penting kita tahu prioritas. Mana yang harus dikerjain dulu, mana yang enggak. Jadi setelah gue cerita sedikit juga ya, Ya, setelah gue lepas dari kecanduan main game itu, bukan lepas sih, itu perlahan-perlahan emang gue mulai dikasih handphone dan lain-lain, gue dibatasin itu. Walaupun gue udah SMA, gue pun dibatasin jam mainnya itu sekitar waktu itu 30 menit satu hari, Sabtu Minggu tuh 1,5 jam. Nah, di situ ya gue agak bandel-bandel dikit, tapi ya jiwa gue udah nggak kecanduan. Tanpa game sekalipun, ya gue nggak masalah gitu. Jadi yang namanya kecanduan itu tanpa sesuatu, dia stres atau dia kehilangan sesuatu yang benar-benar harus gitu. Itu yang namanya kecanduan. Yang namanya keharusan dan gue harus lakuin itu, ya itu kecanduan. Seperti narkoba lah. Kalau orang pecandu narkoba, dia nggak pakai narkoba, langsung sakau kan. Nah, itu iya, seperti betul. itu. Kalau orang yang nggak kecanduan, dia lepas dari game ya, biasa aja. Waktu itu sih udah mulai seperti itu, tapi orang tua kan namanya trauma. Ya, masih terlalu disiplin banget lah. Kamu udah lebih dari 1,5 jam ya? Kadang-kadang padahal belum, kadang-kadang juga iya gitu. Di situ gue merasa apaan banget sih gitu, masih digini-giniin walaupun udah lepas dari hukuman. Nah, mulai ke belakang sini, gue udah mulai timbul kedewasaan. Jadi sekarang ini ya orang tua gue udah nggak terlalu ngontrol gue main game, gue tahu sendiri gitu mana prioritas mana enggak. Jadi gue kapan harus kerja, kapan harus ngapain, nah itu gue mulai tahu juga. Terus juga nggak banting-banting kayak dulu emosi-emosi kayak dulu, gimana gue pas dipanggil orang tua bener-bener ngebabi buta, bener-bener kesel banget. Walaupun tetap aja orang namanya main game, kan orang tua kan taunya bisa di Iya, pause kan game itu. Nah, iya. tetap aja pause dulu gamenya. Padahal game online itu real time playing gitu. Jadi kita bermain Hmm. ya beriringan dengan berjalannya waktu gitu, nggak bisa di Waktu, ya pause. betul. Nah, di situ ya tetap aja untuk saran buat orang-orang tua atau yang punya anak lah. Nah, itu jangan anak lagi main game, ya tungguin bentar. Liatin dulu kalau misalkan, oh kayaknya udah selesai nih, nah baru panggil gitu, disapa. Kalau namanya orang lagi serius pun, digangguin pasti marah dong. Iya, Nggak pasti. semuanya, misal kita lagi belajar nih, diganggu sama orang tua. Misalkan disuruh apa, ya kesel juga kan, kita lagi belajar, ya seperti itulah. Tapi nggak kayak dulu. Gua emang agak-agak kesel kalau misalkan diganggu, nggak main game doang sih, kalau lagi belajar pun diganggu, gue lagi nulis nih, ya gue pasti, mah ntar dulu gitu, ntar dulu, atau gue biasanya nggak jawab, nah itu gue lagi serius biasanya, gitu. Jadi lebih bisa ngontrol waktu sih, untuk saran gue, tahu prioritas mana yang dulu harus duluan dikerjain, nah itu kita lakuin dulu, itu. Oke, Jason. Iya juga, benar juga sih. Dan satu memang orang tua itu sangat berperan penting ya kan bagi anak-anak gitu. Dan satu orang Penting banget, anak-anak penting juga banget. sebagai anak-anak juga nggak boleh ini mengabaikan perkataan orang tua ya kan. Walaupun keadaan seperti apapun, orang tua kita itu tetap memberikan nasihat yang terbaik. Itu sih pasti memang. Betul. Oke, Jason, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kelebihan atau dampak dari game? Eh, Kelebihan atau dampak positif lah dari game. Bisa dibilang ini banyak ya, dan negatifnya juga pun ada. Ya, Karena di pertanyaannya positif, gue akan sampaikan beberapa hal yang menurut gue tuh berpengaruh banget dalam kehidupan sehari-hari, itu positif banget, yaitu salah satunya bisa berbahasa Inggris. Game online zaman sekarang itu mewajibkan kita bisa berbahasa bahasa Inggris gitu. Kalau kita main ya, game misalkan Genshin Impact lah sekarang, game online juga kan. Nah, ya. Genshin Impact ini gamenya itu ya karena ada story-nya. Nah, kita belajar uh, bahasa Inggris dari situ, terus kita
ada riddles-nya juga, ada teka-tekinya juga di situ. Kita harus bisa berbahasa Inggris juga, terus juga game-game online seperti Counter-Strike Global Offensive, kita bisa berbicara bahasa Inggris sama orang lain gitu. Nah, salah satu dampak positifnya itu kita mulai bisa berbahasa bahasa Inggris gitu. Lebih bisa, lebih fasih dibanding orang yang belajar by textbook gitu. Kita bisa lebih fasih lah bisa dibilang daripada orang-orang itu. Terus juga dampak positifnya itu yang meningkatkan kecerdasan gitu. Dengan kita bermain game online, kita belajar untuk membuat strategi, kita juga menguasai keadaan. Nah, di situ kita juga belajar untuk melatih kecerdasan di situ. Terus Oke. juga membangun koneksi dengan teman-teman lainnya. Itu sih kelebihan game online. Oke, Jason, langsung aja ke penutup. Jason, coba sampaikan pesan-pesan untuk teman-teman kita semua yang saat ini yang sedang bermain game ataupun yang sudah kecanduan bermain game. Apa sih yang mau Jason sampaikan sebagai gamers level akut nih ya kan, yang udah melewati masa kecanduan gitu? Apa yang mau Jason Oke. sampaikan? Yang gue mau sampein sih intinya untuk orang-orang yang belum kecanduan ya, jangan terlalu sering main game. Kita harus tahu prioritas, tahu skala prioritas mana yang harus dikerjain lebih dulu. Terus juga jangan terlalu bawa emosi dalam bermain game. Nah, kita bisa melatih emosi juga. Nah, ini salah satu dampak positifnya juga dari bermain game, melatih emosi. Terus juga untuk orang-orang yang kecanduan game online zaman sekarang itu, ya lu harus bisa lihat lah kehidupan lu tuh nggak cuma di game doang. Gue dulu tuh ngelihat kehidupan gue ya di game aja gitu. Di dunia luar tuh gue sampah bisa dibilang, kayak nggak nggak punya apa-apa gitu. Karena uh, hubungan gue sama teman-teman gue pun rusak, nggak ada koneksi di tempat lain. Nah, untuk lu semua yang kecanduan main game sekarang, game online itu, lu cepat-cepat hubungilah orang terdekat lu, segera bilang, gue pengen lepas dari sini gitu. Kalau nggak ada orang care sama ya lu cari komunitas yang bener. Lu harus cari secepatnya. Ya seperti inilah komunitas yang bener ya. Iya. Komunitas di Victory Youth and Teens gitu. Mungkin lu bisa ketemu gue, lu tanya-tanya gue, gimana sih cara lepas dari game online, walaupun dengan latar belakang yang berbeda ya. Mungkin gue bisa kasih saran sedikit-sedikit gitu untuk lu semua yang mungkin sedang kecanduan main game sekarang. Tuh. Terus juga, oh iya, untuk orang tua zaman sekarang itu benar-benar perannya harus diperhatiin banget lah untuk ke anak-anaknya. Karena dengan kita membatasi waktu main anak-anak kita gitu, yaitu menunjukkan bahwa ada otoritas gitu, dan juga itu mendisiplinkan anak kita. Jadi ketika dia lepas jadi dewasa nantinya, ya anak kita terkontrol dan udah terlatih disiplin. Di situ pentingnya orang tua. Jadi jangan sampai orang tua tuh mengabaikan perannya dalam memberikan gadget kepada anaknya. Gue lihat sih zaman sekarang banyak orang tua yang masih nggak aware gitu. Anaknya dikasih main gadget seharian gitu, full nonstop. Ya entah dia nonton YouTube, entah dia main game. Ya intinya itu membuat anaknya ketergantungan dengan hal itu. Ada yang sampai kalau nggak dikasih gadget nggak mau makan. Nah, ya Iya. seperti itu sih. Peran orang tua penting banget dalam hal mendidik anak, khususnya dalam memegang handphone atau memegang dawai sih zaman sekarang. Tuh. Iya.